Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan lanjutkan pembahasan dalam kitab A'malun Yasiratun wa Ujurun 'Azimah. Amalan-amalan ringan berpahala besar. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Karena mengingat umur kita yang antara 60 sampai 70, maka Allah Azza wa Jalla memberkahi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan amalan-amalan ringan berpahala besar. Kita manfaatkan kesempatan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan poin terakhir arba'u rakaat qabla dhuhur. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Pada kesempatan ini kita lanjutkan. Thawabu arba'i raka'atin qabla al-'asri. Ganjaran 4 rakaat sebelum salat asar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah Azza wa Jalla merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Kasih sayang Allah Azza wa Jalla menyelimuti orang yang menjaga atau orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum asar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan perlu diingat bahwasanya setelah sholat asar pun boleh orang sholat sunnah 2 rakaat, tetapi ingat dengan syarat yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, la tusallu ba'da al-'asri illa wa syamsu murtafi'ah. Jangan kau sholat setelah asar kecuali matahari masih tinggi. Jikalau masih tinggi boleh. Karena apa? Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum fajar dan 2 rakaat setelah sholat asar. Karena itu bukan khususiat beliau dan itu pula bukan qadha, tetapi beliau Nabi SAW tetap laksanakan sampai akhir hayat beliau. Kemudian berikutnya bina'ul masajid, membangun masjid. Dari Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allah. Barang siapa yang membangun masjid, dia dengan membangun masjid mencari wajah Allah, mencari muka Allah. Karena ingat, wajah Allah Azza wa Jalla dialah yang paling mulia untuk kita cari. Karena dialah nikmat yang terbesar di dalam surga, yang mana orang-orang kafir tidak bisa akan melihat Allah Azza wa Jalla. Orang beriman yang melihat Allah. Maka disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam suratul Mutaffifin, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak orang-orang kafir itu tidak akan bisa melihat wajah Allah, terhalang dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak terhalang dari melihat Allah Tabaraka wa taala. Adapun orang beriman yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam suratul Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka, orang-orang penduduk surga saat itu nadhirah, berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena dia memandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa membangun masjid mencari wajah Allah, bukan cari muka orang. Wajah Allah yang dicari.
banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Azza wa Jalla bangunkan dia istana di dalam surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'atan kanat talqitul qadha minal masjid. Ada seorang wanita yang selalu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di Masjid Nabawi. Fatuwfiyat falam yu'dhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidafniha. Lalu dia meninggal dunia, maka seorang pun tidak ada yang mengabari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang meninggalnya, tentang pemakamannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata lakum mayitun fa'adhinuni." Apabila seorang di antara kalian meninggal dunia, kasih tahu aku. Wa shalla 'alaiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati wanita tersebut. Wa qala, dan Nabi bersabda, "Inni ra'aituha fil jannah lima kanat talqitul qadha minal masjid." Aku melihatnya di dalam surga karena dia telah membersihkan masjid. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala dalam Mu'jamul Awsat, dan dilemahkan oleh sebagian para ulama. Namun cukuplah hadis yang tadi tentang membangun masjid, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, siapa yang membangun masjid karena Allah, mencari wajah Allah. Kemudian dalam hadis yang lain, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qata, barang siapa membangun masjid karena Allah meskipun hanya sebesar sarang burung, bana Allahu lahu baitan fil jannah, Allah Azza wa Jalla bangunkan dia istana di dalam surga. Kemudian berikutnya, man kharaja yuridu sholata fil jamaah fawajadahum qad sallu. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk sholat berjamaah di masjid, tetapi atau ternyata begitu sampai masjid, orang-orang sudah pada selesai sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu. Barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, thumma raha, lalu dia berangkat ke masjid, fawajadan nasa qad sallu, dia temukan orang-orang sudah sholat, sudah selesai sholat. A'tahu Allah mithla ajri man sallaha, Allah Azza wa Jalla akan berikan dia pahala seperti pahala orang yang sholat berjamaah. Wa hadaraha, seperti pahala yang menghadiri jamaah. La yanqusu min dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang hadir salat berjamaah di masjid. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini sahih dan disetujui juga oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Maka ketika kita berangkat ke masjid, kita tidak usah ragu apakah orang sudah selesai atau belum selesai. Karena kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang hadir, kemudian orang yang sholat bersama imam. Padahal kita sudah telat. Dan inilah dia besarnya ganjaran orang-orang yang memiliki niat yang baik untuk mengerjakan kebaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Ganjaran dan pahala dan keutamaan orang-orang yang aminnya sesuai dengan aminnya malaikat. Artinya apa? Ketika imam mengatakan langsung kita sambut juga dengan amin setelah membaca Al-Fatihah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, katakanlah amin. Karena barang siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya malaikat,
Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, idza qala ahadukum amin, apabila seorang di antara kalian mengatakan amin, wa qalatil malaikatu fis sama', maka malaikat berkata di langit amin, fawafaqat ihdahumal ukhra, maka bertepatan dan sesuai satu dengan yang lainnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka cocoklah Nabi alaihi salatu wassalam katakan, ma hasadakumul yahudu ma hasadakum ala amini wassalam. Tidak ada yang diirikan dari kalian oleh orang-orang Yahudi selain dari irinya mereka kepada kalian dalam hal amin dan dalam hal assalam, yaitu ucapan salam. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, habislah yang berkaitan dengan babu as-salah. Maka masuklah kita pada kesempatan ini juga, yaitu a'malun yasirah wa ujurun 'azimah fi babus siyam. Amalan-amalan ringan dan berpahala besar dalam bab as-siyam, yaitu puasa. Poin pertama, fadlus suhur, keutamaan makan sahur. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-suhuru kulluhu barakah. Makan sahur itu semuanya berkah, semuanya penuh dengan kebaikan. Fala tad'uhu, jangan kalian tinggalkan dia. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma', meskipun hanya dengan seteguk air. Sekalipun dengan seteguk air, jangan ditinggalkan yang namanya makan sahur. Dan makan sahur ini bukan hanya bulan Ramadan, tetapi setiap kita mau puasa, Senin, Kamis, 13, 14, 15, ya, atau Arafah, atau Ashura, atau 6 hari bulan Syawal, kapan saja kita puasa. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena Allah azza wa jalla, demikian juga malaikat-malaikatnya bersalawat. Allah memuji, kemudian malaikat mendoakan orang-orang yang makan sahur. Dan makan sahur ini tidak identik dengan harus nasi, harus daging, apa saja. Yang penting ada yang masuk sebagai bekal kita untuk melaksanakan puasa di esok harinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian berikutnya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan karena dorongan iman, karena dorongan ingin mendapatkan pahala Allah Azza wa Jalla, ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, yang disebut illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah aku yang punya, kata Allah, dan aku yang memberinya balasan, tanpa disebutkan berapa. Nah, kalau dia puasa karena iman, dorongan iman, mengharapkan pahala, apa ganjarannya? Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Siapa yang puasa Ramadan karena dorongan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Seberapa? Allahu a'lam. Yang jelas seluruh dosa diampuni Allah Azza wa Jalla kecuali dosa besar. Karena kalau dosa besar, mesti dia itu bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini maksud dengan dzambihi, dosanya di sini adalah dosa-dosa kecil saja. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan dalam hadis yang lain, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Wal hajju ila al-hajj, satu haji ke haji berikutnya atau sebelumnya. As-salatul khams, salat 5 waktu. Wal jum'ah ila al-jum'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya. Dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, dari satu haji ke haji berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna, sebagai pengampun dosa yang kita perbuat di antara ibadah yang tadi, ya, majtunibatil kabair, apabila dia meninggalkan dan menjauhi dosa-dosa besar. Hadis ini dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis berikutnya, amalan berikutnya, thawabu ta'jilil fitri, ganjaran orang yang mempercepat berbuka puasa. Arti mempercepat ini sudah tenggelam langsung.
Jangan menunggu gelap. Yang kita tunggu tenggelamnya bundaran matahari tersebut. Ketika hilang, meskipun masih terang, mulai. Dan bukan maksudnya ta'jil di sini adalah cepat-cepat makan, bukan. Tenggelam jangan tunggu gelap. Tapi apa? Hilang bundarannya, minum. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Senantiasa manusia ini berada dalam kebaikan ketika mereka mempercepat buka puasa dan memperlambat makan sahur. La yazalun nas bi khair. Senantiasa mereka baik ketika mempercepat buka puasa, memperlambat makan sahur. Dan inilah dia sunnahnya para anbiya, sunnahnya para rasul. Sampai disebut oleh para sahabat, karena ashabu Rasulullah SAW, sahabat Nabi SAW, orang yang paling cepat berbuka dan paling lambat makan sahur. Maka dalam satu riwayat, la yazalun nas aw la tazal hadhil ummah mansurah. Senantiasa umatnya akan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika mempercepat buka puasa, memperlambat makan sahur. Kemudian amalan berikutnya, thawabus shaimi idza akala indahum muftirun. Ganjaran orang-orang berpuasa ketika mengajak orang lain berbuka di tempatnya. Memberikan orang puasa berbuka. Dari Ummu Umarah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Nabi alaihi salatu wasallam menziarahi beliau. Faqaddamat ilaihi ta'aman. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam disuguhkan makanan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Nabi alaihi salatu wasallam mendatanginya. Faqaddamat ilaihi ta'aman. Maka diberilah Nabi SAW makanan. Faqala, dan Nabi SAW bersabda, kuli, silahkan makan. Faqalat inni sha'imah. Wanita ini mengatakan, saya puasa. Faqala Rasulullah SAW, inna sha'im tusalli alaihi al-malaikah. Sesungguhnya orang berpuasa akan diberikan salat oleh malaikat idza ukila indahu hatta yafrahu wa rubbama qala hatta yashba'u. Apabila ukila indah, makan di tempatnya sampai mereka selesai atau sampai mereka kenyang. Dan dinyatakan hadis ini dhaif, tetapi cukuplah hadis yang lain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberikan orang yang berbuka puasa atau memberikan orang yang berpuasa untuk berbuka. Jadi ganjaran yang lain memberikan orang yang berpuasa berbuka adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri man fattarahu min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'a. Siapa yang memberikan orang berpuasa berbuka, maka dia mendapatkan ganjaran pahala seperti pahala orang-orang yang diberikan berbuka, tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan berbuka puasa tersebut. Kemudian amalan berikutnya, thawabu siyami syahrillahil muharram.
ganjaran puasa di bulan Muharram. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan al-Muharram. Wa afdhalus salati ba'da al-fardhati salatul lail. Dan salat yang paling utama setelah selesai salat wajib adalah salat malam. Dan lebih dikuatkan lagi bulan Muharram dia apa? Yaitu Asyura. Ini disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam Sahih Muslim. Siyam Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah. Puasa Asyura, aku berharap dengannya Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian dalam hadis yang lain, kemudian amalan yang lain, ahabbus siyam ilallah. Puasa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Puasa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita akan ambil puasa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita ambil ini bermanfaat bagi diri kami, kemudian juga para pemirsa semua, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita karunia untuk diberikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut, sehingga kita datang menuju Allah Azza wa Jalla dengan membawa bekal yang sangat banyak dan mendapatkan surga yang tertinggi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nantikan edisi berikutnya di kesempatan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.